Assalamualaikum, halo semua. Film ini dibuat untuk tugas praktikum keanekaragaman mikroorganisme biologi Universitas Indonesia. Alasan kami memilih judul peran bakteri asam laktat dalam fermentasi minuman cap tikus khas Minahasa karena minuman tradisional ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Minahasa, baik dalam segi ekonomi maupun kebutuhan adat istiadat dan acara keagamaan. Serta kami ingin mengulik lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi minuman cap tikus. Dengan hal ini, penonton film dapat memperoleh manfaat pengetahuan tentang peran minuman cap tikus bagi masyarakat Minahasa dan peran bakteri yang membantu proses fermentasi minuman cap tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Farhana. Di sini saya akan menjelaskan minuman cap tikus secara umum. Jadi minuman cap tikus adalah minuman fermentasi air hasil distilasi nira dari pohon aren, di mana minuman ini sangat populer pada daerah Sumatera Utara, Manado, dan Minahasa. Minuman ini adalah salah satu minuman beralkohol tradisional dari Indonesia. Minuman ini mulai populer sejak zaman kolonisasi Portugis dan Belanda, di mana minuman tersebut digunakan sebagai sarana upacara adat yang dilaksanakan pada masyarakat saat itu. Minuman ini juga mengandung kadar alkohol yang lumayan tinggi, sehingga minuman ini cukup berbahaya bila dikonsumsi secara berlebihan karena dapat menyebabkan efek mabuk yang sangat kuat. Berikut tahapan proses pembuatan minuman cap tikus. Ujung tanda bunga pohon aren dipukul hingga mengeluarkan tetesan air yang kemudian ditampung dan dinamakan air nira. Kegiatan ini kerap disebut batifar oleh warga lokal. Jika didiamkan beberapa hari, air akan terfermentasi dan mampu menjadi cuka dalam jangka waktu tertentu. Saguer berasal dari kata sagu, karena fermentasi air nira berwarna putih. Saguer dibuat dengan mencampurkan air nira segar dengan air nira fermentasi, lalu disaring.
Berikut penjelasan mengenai peran dua genus bakteri asam laktat yang teridentifikasi dalam proses pembuatan minuman cap tikus. Pertama, Lactobacillus. Tergolong bakteri selulotik karena memiliki kemampuan menghasilkan selulase untuk mendegradasi selulosa, menghasilkan alkohol dan asam laktat dari fermentasi gula, menghambat pertumbuhan patogen, serta melancarkan pencernaan. Kedua, Leuconostoc. Mampu memproduksi diasetil sehingga menghasilkan aroma terhadap produk dan toleran terhadap konsentrasi garam tinggi. Salah satu spesies yang ditemukan adalah Leuconostoc mesenteriodes, yang memiliki toleransi kadar gula relatif tinggi, yaitu sekitar 55 hingga 60%. Adapun ciri dari Lactobacillus, yaitu berbentuk batang pendek dengan panjang berkisar antara 2 hingga 8 mikrometer dan lebar berkisar antara 0,7 hingga 1 mikrometer. Tumbuh tunggal atau berkoloni membentuk rantai, serta suhu tumbuh optimal sekitar 37 derajat Celcius. Adapun ciri dari Leuconostoc, yaitu berbentuk kokus tunggal atau berpasangan membentuk rantai pendek, serta suhu tumbuh berkisar antara 15 hingga 45 derajat Celcius. Keduanya tergolong bakteri gram positif dan bersifat anaerob fakultatif. Dalam masyarakat Minahasa, cap tikus dapat berperan sebagai sumber ekonomi sekaligus sebagai sumber kekacauan. Minuman ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi banyak petani dan pedagangnya, hingga mereka mampu membiayai pendidikan anak-anaknya dan berhasil meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, bagai buah simalakama, minuman ini juga dapat menjadi bumerang ketika para penikmatnya menjadi mabuk dan menyebabkan suatu kekacauan. Terdapat suatu istilah di kalangan masyarakat Minahasa tentang takaran mengkonsumsi cap tikus ini, yaitu 1 sloki tambah darah, 2 sloki naik darah, dan 3 sloki tumpah darah. Yang berarti, 1 sloki atau 1 gelas cap tikus akan menambah darah yang diartikan sebagai menambah semangat dalam bekerja. 2 sloki berpotensi untuk menjadikan seseorang menjadi mudah marah atau tersinggung, dan 3 sloki berpotensi menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seperti perkelahian. Para tetua Minahasa dulunya sering memberitahu kalau minuman ini sekadar untuk menghangat tubuh. Mereka yang menjadi petani biasanya meminum 1 sloki cap tikus sebelum bekerja. Di masa pandemi COVID-19 ini, cap tikus memainkan peranan baru dalam masyarakat Sulawesi. Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, cap tikus disulap menjadi hand sanitizer dan cairan disinfektan dengan meningkatkan kadar alkoholnya. Minuman cap tikus yang populer di daerah Sulawesi Utara ini merupakan minuman fermentasi air hasil distilasi nira dari pohon aren. Terdapat 2 genus bakteri asam laktat yang memiliki peranan penting dalam pembentukan air cap tikus, yaitu Lactobacillus dan Leuconostoc. Seperti pisau berbilah 2, cap tikus memiliki manfaat dan mudarat. Manfaatnya sendiri adalah membantu perekonomian para petani sehingga mereka dapat menghidupkan kehidupannya mereka. Di sisi lain, cap tikus dapat membuat kekacauan karena dapat membuat mabuk para penikmatnya. Setelah memasuki masa pandemi, akhirnya cap tikus mengambil peranan penting bagi masyarakat luas, yaitu dengan merombaknya dari minuman keras menjadi hand sanitizer dan disinfektan dengan memanfaatkan kadar alkoholnya. Mungkin dicukupkan dulu dari kelompok 6 praktikum keanekaragaman mikroorganisme siang. Biji salak, biji selasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.